Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di channel yang baru dibuat ini. Tapi kali ini kita tidak akan mereview suatu produk. Kita akan sharing-sharing sedikit mengenai modifikasi di perlampuan sepeda motor. Jadi beberapa waktu lalu ada tetangga saya datang minta tolong dicek kondisi aki dan pengisiannya setelah pasang lampu sorot dengan daya sekitar 30 watt. Pada saat pemasangan di bengkelnya, saya diinformasikan bahwa kondisi arus lampunya sudah dirubah dari AC menjadi DC. Pada saat pengisian, kita cek tegangan akinya, kondisi motor hidup stasioner tanpa beban terlihat normal, masih ada di angka 13, sekian. Begitu lampu dinyalakan, dropnya pun masih terhitung normal, walaupun ada di batas bawah, cuman masih ada di atas 12, sekian volt. Tapi begitu kita cek arusnya dengan kondisi motor stasioner tanpa beban lampu terlihat minus, bahkan bisa sampai 1 ampere. Dan begitu kita nyalakan beban lampu 30 watt, minusnya itu bisa mencapai minus 4 ampere. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa akinya sudah mulai mengalami gejala drop karena pengisiannya tidak mencukupi kebutuhan untuk menghidupkan semua lampu dan kebutuhan listrik dari motor tersebut. Jadi saat ini kita akan membahas efek dari perubahan kelistrikan lampu dari AC menjadi DC. Kita akan jelaskan menggunakan gambar sederhana biar lebih mudah dimengerti. Anggap saja ini spool. Half wave. Dari sini keluar 2 kabel. Ini anggap saja kabel pengisian aki. Yang ini kabel lampu. Lalu di sini ada soket, biasanya kita sebut dengan soket spool. Di sini ada kiprok. Kabel pengisian aki dilanjutkan ke kiprok. Dari kiprok keluar output menuju ke aki. Positif, negatif. Ini kita bahas ke pengisiannya saja dulu. Ini kemasan. Lalu di aki keluar menuju kontak, kunci kontak ya. Di sini keluar kabel, biasa kita sebut kabel kontak 12 volt. Mungkin kalian juga sudah tahu. Biasanya oranye untuk disusuki. Dari kabel ini dicabang ke banyak cabang. Ada yang ke lampu sen, ada yang ke lampu rem, ada yang ke ECU, ada yang ke klakson. Sensor juga ada.
Nah, sekarang untuk kabel lampunya. Dari kabel lampu ke kiprok dia tahan supaya tidak berlebihan arusnya. Lalu di sini dicabang ke lampu utama. Saya ulang biar jelas ya. Jadi ini spool half wave. Dia biasanya ada yang 3, ada yang 2, cuma kita bahas yang 2 aja. Ini kabel untuk pengisian aki, dilanjut ke kiprok. Dari kiprok ada output, biasanya warnanya merah, masuk ke positif aki. Dari aki dikeluarkan lagi kabel, masuk ke kunci kontak. Dari kunci kontak keluar kabel 12 volt, dan ini dicabang ke banyak cabang. Lalu di sini ada kabel untuk kelistrikan lampu utama. Lanjutkan ke kiprok, ditahan di kiprok, lalu dilanjutkan lagi ke lampu utama. Jadi lampu utama ini ditanggung bebannya oleh spool lampu. Jadi di spool ini, untuk spool half wave ini ada 2. Ada spool lampu untuk memenuhi kebutuhan beban lampu utama, dan ada spool pengisian untuk memenuhi kebutuhan pengisian aki. Nah, tiba-tiba si pemilik motor mengganti lampu utama dengan lampu tembak sebesar 30 watt. Dengan cara kiprok kabel yang menuju kiprok, soketnya ini dilepas. Ada juga yang dipotong di sini, cuman sama saja lah, kita anggap aja ini soketnya dilepas. Di jumper ke kabel 12 volt. Langsung di jumper ke sini, menuju ke kabel kontak. Dengan cara seperti ini, otomatis beban lampu sebesar 30 watt yang tadinya harus ditanggung oleh spool, beban lampunya itu dipindahkan ke aki, sehingga aki memiliki beban yang harus dikeluarkan lebih besar dari standarnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Tekor. Kenapa bisa tekor? Karena pada saat kondisi normal, aki ini hanya menanggung beban untuk sen, rem, ECU, klakson, sensor, starter hanya untuk beberapa detik. Pada saat ditambah beban lagi 30 watt, arus atau supply dari spool menuju aki tidak mencukupi. Jadi bisa dibilang beban yang harus dikeluarkan dari aki lebih besar dibanding supply yang masuk dari spool menuju ke pengisian aki. Maka akan terjadi tekor di sini. Videonya bisa kalian lihat di video sebelum ini, karena di situ saya sudah posting pengukuran tegangan dan arusnya. Saya anggap di sini sudah mengerti ya. Lalu bagaimana solusinya supaya hal tersebut tidak terjadi? Yang saya bagi 3. Yang pertama, yang terbaik menurut saya adalah full wave. Karena dengan cara full wave kita memodifikasi sistem pengisian. Di sini sudah tidak terpakai kabel pengisian dari full wave, sudah tidak terpakai karena pengisiannya dialihkan ke aki. Daripada ini nganggur,
kita alihkan saja kabel pengisian ini menjadi kabel untuk lampu ini menjadi kabel pengisian, sama fungsinya seperti kabel pengisian ini. Jadi bisa dibilang pengisiannya lebih besar, suplai ke akinya lebih besar, aki mendapat asupan yang lebih besar untuk menutupi beban tambahan lampu tersebut. Caranya sudah banyak yang memberikan tutor di YouTube untuk detailnya. Mungkin kalian bisa langsung lihat di sana. Itu cara terbaik menurut saya. Yang kedua, mungkin bisa di lampu utama itu bisa diganti dengan lampu LED yang jauh lebih hemat. Banyak sekarang LED yang 8-10 watt. Tapi ya tetap juga harus dilakukan pengukuran pengisian, karena datanya tekor atau tidak hanya bisa dilihat dari pengukuran pengisian, tapi paling tidak membantulah jangan sampai tekor. Yang ketiga, kalau ingin tetap memasang lampu tembak dengan watt yang besar tapi tidak ingin merubah spool standarnya, gunakan lampu tembak tersebut hanya di saat-saat tertentu. Misal saat pengendara melewati jalan yang gelap atau jalan hujan di mana butuh visibilitas yang lebih baik, baru lampu itu dinyalakan. Apabila kondisinya seperti itu, tidak perlu merubah AC menjadi DC. Cukup menggunakan relay untuk lampu tembak tersebut. Karena pada saat kita menggunakan relay, kita bisa mengambil arus langsung dari aki untuk lampu tembaknya. Jadi tidak perlu untuk mendc seluruh kelistrikan lampu. Lampu utama tetap standar. Lampu sorotnya yang menggunakan relay dan ambil strum dari aki. Jadi pada saat lampu tembak dimatikan, lampu utama digunakan, pengisian aki kembali normal. Itu solusi ketiga. Sementara segitu dulu untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, karena ini channel yang baru saya buat. Saya juga baru belajar. Untuk video pengukuran aki ada di video sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum.